Tugas tempur, Rusia kerahkan 3 jet tempur dengan rudal hipersonik ke perbatasan NATO. Rusia telah menggerakkan 3 jet tempur yang dipersenjatai rudal hipersonik Kinzhal ke Kaliningrad, wilayah yang diapit 2 negara NATO. Ketiganya akan menjalankan tugas tempur sepanjang waktu 24 jam. Kementerian Pertahanan Rusia pada Kamis mengumumkan pengerahan 3 jet tempur interceptor MiG-31 ke Kaliningrad. Pada hari Kamis, pesawat-pesawat dipindahkan ke lapangan terbang Kalov di wilayah Kaliningrad sebagai bagian dari langkah-langkah pencegahan strategis tambahan, kata kementerian tersebut dalam pengumumannya. Kementerian itu mengatakan selama penerbangannya ketiga MiG-31 melakukan interaksi dengan pasukan Rusia yang ditempatkan di daerah tersebut, serta dengan penerbangan Angkatan Laut Armada Baltik. Pesawat-pesawat itu akan ditempatkan pada tugas tempur 24 Juli di Kaliningrad, imbu Kementerian Pertahanan Rusia seperti dikutip dari Russia Today, Jumat 19 Agustus 2022. Tetangga Rusia, Finlandia, mengatakan pada hari Kamis bahwa pesawat-pesawat MiG-31 Moskow diduga telah melanggar wilayah udaranya di atas Teluk Finlandia saat mereka menuju ke tujuannya. Menurut Kementerian Pertahanan Finlandia, penyelidikan telah diluncurkan atas insiden tersebut. Rudal hipersonik Kinzhal, yang berarti belati dalam bahasa Inggris, dapat melesat dengan kecepatan Mach 12 atau sekitar 14.800 kph. Sambil terus melakukan manuver mengelak yang diklaim memungkinkannya menembus pertahanan udara yang ada. Kementerian Pertahanan Rusia menambahkan beberapa rudal hipersonik Kinzhal telah dikerahkan selama operasi di Ukraina. Rudal tersebut adalah salah satu dari beberapa sistem senjata hipersonik yang dikembangkan untuk militer negara itu dalam beberapa tahun terakhir. Bersama dengan glider Avenger yang dipasang pada rudal balistik antar benua atau ICBM berbasis silo, dan rudal Zircon atau Zircon yang akan digunakan oleh Angkatan Laut. Kaliningrad yang berbatasan dengan Polandia dan Lituania, 2 negara anggota NATO dan memiliki akses ke Laut Baltik, juga menampung rudal Iskander yang berkemampuan nuklir. 2 jet tempur MiG-31 Rusia diduga melanggar wilayah udara Finlandia di dekat kota pesisir Porvoo di Teluk Finlandia, Kamis 18 Agustus 2022. Pelanggaran yang diduga terjadi pada pukul 06.40 GMT pada hari Kamis dan jet-jet itu menuju ke barat. Demikian dilaporkan Kepala Komunikasi Kementerian Pertahanan Christian Fakuri. Dia menambahkan bahwa pesawat itu berada di wilayah udara Finlandia selama 2 menit. Kedalaman dugaan pelanggaran ke wilayah udara Finlandia adalah 1 km, kata Fakuri seperti dilansir Al Jazeera. Angkatan Udara Finlandia mengirim misi penerbangan operasional dan mengidentifikasi jet MiG-31 dan penjaga perbatasan meluncurkan penyelidikan atas pelanggaran tersebut. Insiden itu terjadi saat Finlandia mencari keanggotaan NATO setelah invasi Rusia ke Ukraina. Finlandia yang berbagi perbatasan timur 1.300 km dengan Rusia membalikkan dekade non-blok militer dengan mencari keanggotaan dalam Aliansi Atlantik Utara pada Mei, setelah diguncang oleh serangan Moskow di Ukraina. Dinas Keamanan dan Intelijen Finlandia memperingatkan pada bulan Mei bahwa Rusia memiliki keinginan untuk mempengaruhi proses aplikasi NATO di Finlandia, dan berbagai upaya untuk melakukannya diharapkan. Semua 30 anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara harus setuju jika Finlandia dan Swedia, yang secara resmi tidak bersekutu tetapi merupakan mitra lama aliansi. Pengesahan bisa memakan waktu hingga 1 tahun. Aksesi Finlandia dan Swedia ke NATO akan menandai salah satu perubahan terbesar dalam keamanan Eropa dalam beberapa dekade dan semakin meningkatkan isolasi strategis Rusia. Menurut daftar NATO, 7 negara anggota belum secara resmi menyetujui entry ganda baru: Republik Ceko, Yunani, Hongaria, Portugal, Slovakia, Spanyol, dan Turki. Serangan Rusia ke Ukraina makin menggila. Minggu 13 Maret 2022 waktu setempat, terbaru Rusia dikabarkan membombardir sebuah situs di kota Lviv dekat perbatasan Polandia, negara NATO. Setidaknya 30 rudal ditembakkan ke pangkalan militer Pusat Keamanan dan Perdamaian Internasional, tempat pelatihan khusus tentara Ukraina untuk misi penjaga perdamaian. Rudal ditembakkan dari pesawat tempur di atas Laut Hitam dan Laut Azov. Serangan udara Rusia menghantam sebuah pangkalan militer besar di dekat kota barat Lviv yang dekat dengan perbatasan Polandia, tulis CNN Internasional mengutip pemerintah daerah setempat.
menewaskan 35 orang dan meninggalkan lebih dari 130 orang di rumah sakit. Sementara itu, pasukan Rusia disebut makin dekat ke pusat ibu kota Ukraina, Kiev. Dilaporkan Kementerian Pertahanan Inggris kemarin, tentara Moskow sudah berada di jarak 25 km. Kota-kota penting seperti Kharkiv, Mariupol, Mykolaiv, Dnipro, Chernihiv, dan Sami juga masih terus digempur Rusia. Di kota Mariupol yang terkepung, citra satelit menunjukkan kerusakan dan kebakaran di gedung apartemen dan pompa bensin. Fase bencana, kata seorang koordinator darurat untuk Doctor Without Border, menggambarkan kota Mariupol yang diserbu. Beberapa kota kecil tidak ada lagi, mereka hilang begitu saja, ujar Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Rusia melakukan serangan sejak 24 Februari 2022. Sedikitnya 5.000 orang tewas dalam serangan ini dan lebih dari 2,5 juta mengungsi. Jet-jet tempur dan pesawat pengintai NATO berpatroli 24 jam sepanjang waktu untuk melindungi negara-negara anggotanya. Aliansi itu khawatir negara-negara anggotanya jadi target berikutnya dari invasi Presiden Rusia Vladimir Putin setelah Ukraina. NATO pada Kamis membagikan video di Twitter mengenai upaya tersebut, menunjukkan pesawat-pesawat dan pilot mereka beraksi. NATO bekerja untuk melindungi langit sekutunya di Eropa Timur, dengan lebih banyak jam terbang dari pangkalan udara dan kapal induk di seluruh aliansi, dan dengan membawa pencegahan tambahan dan kemampuan defensif, bunyi keterangan dalam video tersebut. Keterangan lebih lanjut dalam video itu mengatakan, NATO juga memasok kehadiran pertahanan konstan dan memantau wilayah udara di Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, dan Rumania. Semua negara itu berada di atau dekat sayap timur NATO di dekat Rusia. Dua anggota NATO Timur, Estonia dan Latvia, berbagi perbatasan dengan Rusia. Menyusul invasi Rusia ke Ukraina, pasukan NATO siap mengamankan wilayah udara sekutu dari semua ancaman. Ibu keterangan dalam video NATO tersebut, seperti dikutip Newsweek Jumat 5 Agustus 2022. Sementara Putin belum secara definitif menyuarakan rencana untuk memperluas operasi militer khusus di Ukraina. Dia mengatakan bahwa negara-negara yang menciptakan ancaman strategis terhadap Rusia selama konflik harus mengharapkan serangan balasan. Stasiun televisi pemerintah Rusia dan beberapa sekutunya telah membuat ancaman langsung terhadap anggota NATO Polandia. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan saat berpidato di KTT NATO 2022 di Madrid, Spanyol, bahwa tidak memasang Ukraina dengan sistem artileri modern dan senjata lainnya dapat mengakibatkan aliansi militer NATO menghadapi perang tertunda dengan Rusia. Pertanyaannya adalah siapa selanjutnya? Moldova atau Baltik atau Polandia? Jawabannya adalah semuanya, kata Zelensky saat itu. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengakui ancaman bahwa perang Rusia yang diperluas dapat menimbulkan terhadap negara-negara NATO. Saat berbicara pada konferensi pers di KTT NATO 2022, Stoltenberg mengatakan bahwa perang skala penuh antara NATO dan Rusia akan menyebabkan penderitaan, kerusakan, kematian, kehancuran pada skala yang jauh lebih buruk daripada apa yang kita lihat di Ukraina hari ini, katanya. Aliansi siap untuk melindungi setiap inci wilayah NATO dan setiap serangan akan memicu tanggapan penuh dari seluruh aliansi, ujarnya. AS telah mengumumkan pada bulan Juni bahwa mereka akan menempatkan pasukan permanen pertamanya di sisi timur NATO karena kekhawatiran terus meningkat atas potensi perang antara Rusia dan aliansi 30 anggota. Putin telah berusaha untuk membenarkan invasinya ke Ukraina, setidaknya sebagian dengan mengutip prospek ekspansi NATO. Meskipun tampaknya menjadi bumerang ketika negara-negara Eropa yang netral seperti Swedia dan Finlandia meluncurkan tawaran mereka untuk bergabung dengan NATO setelah serangan Rusia di Ukraina. Agresi Rusia di Ukraina juga telah mendorong beberapa negara Eropa Timur untuk bergerak maju dengan kesepakatan untuk membeli sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS dari AS.